Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Diallo secara live. Kita menikmati hari yang baru pada hari Minggu pagi ini dan kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, berkat anugerah dan segala kelimpahan kebaikan Tuhan menyertai dan memberkati kita pada pagi hari ini. Setiap kita yang sedang bersiap-siap untuk ibadah secara online, mari kita betul-betul mempersiapkan hati, hidup, dan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, pagi ini saya ingin membahas satu tema, satu judul berkaitan dengan pertolongan Tuhan di masa krisis. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit pada hari-hari ini, situasi yang tidak ideal pada masa sekarang ini, yang saya sebut sebagai badai COVID-19, ada banyak hal yang menjadi persoalan, ada banyak tantangan yang kita hadapi, bahkan sebagai bangsa, sebagai negara, bahkan secara global di seluruh dunia ini. Kita sedang memasuki masa-masa tidak ideal, masa-masa sulit, ekonomi tidak berputar sebagaimana mestinya, usaha bisnis tersendat, sekolah-sekolah melakukan apa yang disebut SFH, study from home, kantor-kantor melakukan work from home. Juga banyak usaha-usaha yang mengalami kemandekan, banyak usaha-usaha yang mengalami perlambatan, banyak sepi, hotel-hotel, penerbangan menjadi terbatas, pariwisata kita nggak bisa kemana-mana lagi karena COVID-19, karena badai yang begitu mengerikan, yang membuat kita perlu waspada, berhati-hati, menjaga jarak, mencuci tangan, selalu memakai masker. Itu menjadi suatu prosedur yang secara khusus kita harus lakukan di tengah-tengah hal yang seperti ini. Situasi yang tidak ideal, situasi pada masa krisis seperti sekarang ini, membuat kita bertanya, apakah Tuhan masih memberikan pertolongan? Apakah Tuhan masih mengintervensi dunia ini? Bahkan orang-orang percaya kepada Kristus pada hari-hari ini. Apakah Tuhan masih melihat kita sebagai orang-orang yang patut dikasihani, patut ditolong? Bagaimana sikap Alkitab? Bagaimana pandangan Tuhan? Bagaimana perspektif Tuhan melalui pembacaan firman mengenai hal tersebut? Nah, saya menemukan jawabannya, saya menemukan solusinya, saya menemukan sebuah respon yang Tuhan sudah pernah berikan di dalam peristiwa Injil. Nah, saya akan membaca di dalam kitab Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Kitab Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41, ini adalah sebuah refleksi, ini adalah sebuah kisah di mana Kristus sangat peduli terhadap kehidupan manusia, terhadap kehidupan kita. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 saya akan bacakan, saya akan sampaikan buat kita. Simak, perhatikan, dengarkan firman Tuhan ini baik-baik supaya iman kita muncul, kekuatan rohani kita bangkit. Kitab Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, demikian bunyi firman Tuhan. Dengarkan, simak, perhatikan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh firman Tuhan ini. Pada hari itu, pada waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tertidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada, konteks di mana Yesus mengajar pada waktu itu, ketika dia mengajar perumpamaan-perumpamaan, pada masa itu, perumpamaan menjadi sebuah teknik mengajar Yesus yang sangat sering dia lakukan, karena perumpamaan adalah menjadi sebuah contoh, menjadi sebuah kisah yang sangat mudah dipahami, mudah dimengerti pada waktu itu.
Kalau kita membaca pasal 4 ayat 1 dan seterusnya, ketika Yesus ada di tepi danau, dia mulai mengajar melalui perumpamaan. Dia mengajar tentang perumpamaan seorang penabur, perumpamaan mengenai pelita, benih yang ditabur, kemudian mengenai biji sesawi, untuk mengajar orang-orang banyak pada waktu itu. Nah, sesudah itu, setelah selesai pada waktu hari sudah sore, Yesus dan murid-murid Tuhan pada waktu itu, Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang, karena hari sudah petang. Setelah itu mereka mulai berlayar. Mereka membawa Yesus di dalam perahu. Lalu tiba-tiba mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Sementara ketika kita membaca ayat yang ke-38, pada waktu badai sedang mengamuk, taufan sedang mengamuk begitu dahsyat. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Dengan tenang Yesus tertidur. Lalu murid-murid yang sedang ketakutan itu berkata kepada Yesus, membangunkan dia. Mereka berkata kepada Yesus, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini adalah sebuah kekhawatiran, ketakutan tentang situasi mereka pada waktu itu. Pasal 4 ayat 39, Yesus bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Inilah kuasa Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Mengatasi alam, mengatasi angin, bahkan danau itu menjadi teduh. Yesus menghardik angin dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepada murid-murid Tuhan, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa krisis, masa-masa sulit seperti sekarang ini, satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya. Tidak boleh takut dengan situasi apapun. Kita perlu berharap kepada Kristus, kepada Tuhan. Kita perlu merespon setiap tantangan di depan kita. Sekalipun kita ada di tengah-tengah badai COVID-19, di tengah-tengah masa-masa sulit, kita seperti hidup di tengah-tengah gelombang, seperti sebuah kapal yang sedang ditimpa oleh angin badai. Tetapi satu hal yang kita lihat bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya. Kita tidak akan pernah ditinggalkan. Mengapa? Mengapa kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita? Yang pertama karena kita adalah murid-muridnya. Kita adalah umatnya. Yesus sangat peduli dengan kita. Sekalipun murid-murid itu berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Apa yang dilakukan oleh Yesus setelah dia bangun? Dia menghardik danau itu. Dia berkata, diam dan tenanglah. Sudah dikasih Tuhan. Ada satu lagu yang berbunyi demikian, Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tidak akan pernah dibiarkannya kita ditinggalkannya. Kita tidak akan berjalan sendiri. Sebab dia mengerti, dia peduli. Ayat 39, Yesus bangun dan menghardik angin dan danau itu menjadi teduh. Mengapa kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan? Yang kedua, karena kita adalah seperti domba. Yesus adalah gembala kita. Domba adalah hewan yang paling polos. Domba adalah hewan yang tidak punya perlengkapan untuk bertahan. Domba adalah hewan yang punya jarak pandang terbatas. Tidak ada perlawanan, gampang tersesat, mudah dimangsa oleh serigala dan binatang buas. Nah, kita sebagai umat Tuhan, kita rentan terhadap dunia ini, tetapi kita punya Tuhan yang bisa memproteksi kita. Yang ketiga, mengapa kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan? Karena kita adalah orang yang rapuh, yang lemah, yang selalu takut, cemas, dan khawatir. Nah, oleh sebab itu, kita perlu berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Karena itulah sikap yang harus kita lakukan. Kita bersandar dan mengandalkan Tuhan. Karena di luar kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, Yesus pernah berkata dalam doa Bapa kami, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena di masa-masa krisis ini, kita seharusnya bergantung dan berserah penuh kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang akan menolong kita, yang akan menyertai kita, dan bahkan akan memberkati kita.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan pagi ini, dan terimalah doa berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Juniolo menyampaikan salam, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.